Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Viola. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perubahan pembelajaran kelas 2 SD di masa pandemi. Kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Rosmawati, Fitria Khalifa, Elsa Ristiani, Fiona Viola, Desiana Ajeng Safitri, Ditya Firmansyah, Faritio Ferdiansyah, Dwi Arum Syafitri. Kurikulum COVID-19 kelas 2, kompetensi inti 3, pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, keterampilan. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa dan yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.1, memahami ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kompetensi dasar 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. 3.2, memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. 4.2, menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. 3.3, memahami puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, dan lisan. 4.3, membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 3.4, memahami tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kapital, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 4.4, menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri, serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 3.5, memahami informasi dari dongeng binatang tentang sikap hidup rukun dari teks, lisan, dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.5, menceritakan kembali teks dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. Menulis teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Kurikulum Permendikbud nomor 37 tahun 2018 kelas 2. Kompetensi inti pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya
yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3. 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kompetensi dasar 4.2 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah yang mengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. 3.3 menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.3 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. 3.4 menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. 4.4 menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. 3.5 mencerminkan puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. 4.5 membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 3.6 mencermati ungkapan perminta maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. 4.6 menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf atau tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. 3.7 mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan, hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 4.7 menulis dan dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan, hari, nama diri, dan nama diri, serta tanda diri pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 3.8 menggali informasi dari dongeng binatang tentang sikap hidup rukun dari teks, lisan, dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.8 menceritakan kembali teks dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. 3.9 menuliskan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 4.9 menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 3.10 mencerminkan penggunaan huruf kapital
nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya pada kalimat yang benar. 4.10 menulis teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. A. Pembedaan kurikulum COVID dengan kurikulum Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dilihat dari perbandingan di atas, terdapat perbedaan di antara kurikulum pandemi dengan kurikulum Permendikbud yang ada. Dikarenakan di masa pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual dalam bentuk online. Dalam hal ini banyak hal yang tidak dapat dilakukan secara langsung, maka dari itu ada beberapa materi yang dihapus akibat masa pandemi ini. Dari kurikulum yang ada baik kurikulum khusus untuk pandemi maupun kurikulum Permendikbud sama-sama disederhanakan baik kompetensi dasarnya maupun kompetensi intinya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 ini, pada kurikulum lama kompetensi dasar sesuai dengan per indikator, sedangkan pada kurikulum baru kompetensi dasar dijadikan satu sesuai dengan inti materi. Untuk kurikulum lama kompetensi dasar 3.1 sampai 3.4 materinya dipisah-pisah, sedangkan pada kurikulum pandemi kompetensi dasar 3.1 sampai 3.4 materinya digabung jadi satu. Pada KD 3.6 dan KD 4.6 dihilangkan penanaman sikap karakteristik sopan santun, budaya, dan permintaan maaf hilang. Hal ini sangat merugikan bagi perkembangan karakteristik anak yang digadangkan pada kurikulum 2013. B. Implementasi kurikulum pada masa pandemi. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional, yaitu bukan kurikulum baru, melainkan hasil saringan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini, Kemendikbud telah mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial, juga pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya. Kompetensi dasar dalam pelaksanaan kurikulum darurat ini disesuaikan dengan pembelajaran di masa pandemi. Contoh, dalam pelaksanaannya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, kompetensi dasar dikurangi sebanyak 40%. Harapan Mendikbud untuk penyederhanaan ini adalah siswa tidak terbebani dengan terlalunya banyak kompetensi dasar. Selain itu, untuk guru diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk fokus pada materi penting. Bagi orang tua juga, adanya kurikulum dasar ini mempermudah dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini memungkinkan untuk pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi peserta didik. Kurikulum yang mengacu dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum nasional, di mana kunci keberhasilan implementasinya terletak pada kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang ada digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru. Biasanya guru memanfaatkan teknologi yang ada
dan serbaguna pada pembelajaran daring. Alat bantu yang digunakan di rumah merupakan media sosial, contohnya website, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Facebook, Skype, Microsoft Word, Microsoft Teams, dan masih banyak lagi. Namun, dalam proses pelaksanaan bisa berbanding terbalik dengan ekspektasi dalam kegiatan pembelajaran mengajar di rumah. Banyak faktor yang dapat memengaruhi siswa ketika belajar di rumah. Peran orang tua sangatlah diperlukan dalam pengawasannya, karena pemerolehan materi oleh siswa pasti tidak semua siswa paham atau bisa jadi tugas yang diberikan guru malah dikerjakan oleh orang tua bukan siswanya. C. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara kurikulum pandemi dengan kurikulum Permendikbud karena di masa pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual dalam bentuk online. Kurikulum yang ada, baik kurikulum khusus untuk materi maupun kurikulum Permendikbud, sama-sama disederhanakan, baik kompetensi dasarnya maupun kompetensi intinya. Pada kurikulum darurat, Kemendikbud telah mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Kompetensinya dasar dalam pelaksanaan kurikulum darurat ini disesuaikan dengan pembelajaran di masa pandemi. Contoh dalam pelaksanaannya, untuk materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, kompetensi dasar dikurangi sebanyak 40%. Di masa pandemi ini terdapat pembatasan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka peserta didik melakukan kegiatan belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan, menggunakan media sosial yang dapat mendukung kegiatan belajar jarak jauh, seperti website, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Facebook, Skype, Microsoft Teams, dan lain-lain, dengan melibatkan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.